silakan. Gurunya nih kagak mau diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai salah satu murid MD Al-Mawadah kelas 6 asal kelas 6 SD. Gimana sih pesan dan kesan kamu saat sekolah di sini? Halamannya luas, bersih, indah. Ruang kelasnya besar, nyaman, dan guru-gurunya juga baik. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu murid MD Al-Mawadah. Gimana pesan dan kesan kamu saat sekolah di sini? Lingkungannya bersih, lapangannya luas, kelasnya juga rapi, bersih, guru-gurunya juga baik. Oke, terima kasih telah mau diwawancarai oleh kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mewawancarai salah seorang guru di MT Al-Mawadah ini. Di sini ada Pak Ahmad, Pak Fani yang akan kita wawancarai hari ini. Oke. Sudah berapa lama Bapak mengabdikan diri di sekolah ini mengajar? Sudah berapa lama saya mengabdi di sini? Kita berbicara dari awal ya. Pak Ahmad atau saya praktek di sini tahun 85. Praktek karena saya lulusan PGA. Istilahnya LPK, latihan PKL. Latihan pengembangan kejuruan, latihan praktek kejuruan LPK. Nah terus tepatnya tanggal Selasa tanggal 17 Juli 1985 saya mulai menghonor di sini. Ulangi, saya mulai menghonor di sini, masih ingat, hari Selasa tanggal 17 Juli 1985. Kalaupun salah tanggalnya ya, apa 16 atau 17. Proses berjalan, seiring waktu berjalan dan sebagainya, saya alhamdulillah diangkat tahun 90 jadi tenaga tenaga dari pemerintah. Kalau pertanyaannya sudah berapa tahun, hitung saja dari tahun 85 sekarang 2023 berarti 47 tahun ya kan 38 tahun 85 tambah 38 ya berarti saya di sini udah 38 tahun. Nah selama 38 tahun saya pernah coba ngajar di tempat yang lain beberapa tahun lalu kembali lagi. Nah saya ngajar di sini dari tahun 85 semenjak honor sampai tahun 95 saya ngajar kelas 6. Lalu mutasi mencoba di sekolah lain, akhirnya kembali lagi ke sini bidang studi, lalu sekarang pegang kelas 5 dari sekitar tahun 2007 atau 2006. Jadi awalnya saya ngajar sejak usia 18 tahun. Itu yang bisa saya jawab ya sedikit. Jadi lamanya berapa? Kalau pertanyaannya sudah berapa lama? Berarti sudah 38 tahun. Berikutnya pesan-pesan Bapak selama Bapak mengabdikan diri di sekolah ini tuh apa? Logika, ngajar saja sudah 30 tahun. Berarti kesannya banyak, berkesan, penuh perjuangan. Tentunya ya logikanya 38 tahun saya bertahan. Berarti kan ya, kesan itu pasti ada enak, ada tidak enak, ada baik, ada tidak baik, ada baik, ada buruk.
Ada menyenangkan, ada tidak menyenangkan. Cuman banyak menyenangkannya. Ketika ada kesan tidak menyenangkan, anggap saja itu sebuah ujian, sebuah batu kerikil, hambatan tantangan. Karena hidup ini life or struggle. Hidup adalah sebuah ujian. Pasti akan menemukan berbagai macam kendala. Apapun profesinya. Tukang ayam, bakso, supir, ojek, direktur, pilot pasti menemui permasalahan. Tinggal tergantung kita bagaimana menyikapi masalah tersebut. Kamu juga kelas 9. Kelas 9 sudah di SMP. Apakah bebas dari masalah? Jadi kesannya ada enak, ada manis, ada pahit. Ada kagak, tapi lebih banyak manisnya, enaknya dibuktikan dengan saya lama belajar. Segitu saja sekian atas wawancara kita hari ini bersama Pak Makmani. Terima kasih Pak untuk sudah mau diwawancarai. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit dan kali ini kita akan mewawancarai Kepala Sekolah MI Al-Muawanah Ciliwung ini, yaitu ada Bu Haja Mutiatul Wardah di sini. Oke. Pertama-tama, sudah berapa lama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah ini? Dari 2006 sampai hari ini 2023 berarti sudah 17 tahun. Dulu kalau Ibu mengajar di sini tuh sudah berapa tahun? Sekitar 32 tahun karena Ibu dari tahun 1991 sampai sekarang 2023 berarti 32 tahun. Bagaimana visi dan misi sekolah ini agar bisa melaju lebih pesat lagi setiap tahunnya? Setiap tahunnya visinya kita kan ingin mencerdaskan peserta didik. Visinya supaya bagaimana caranya supaya anak-anak ini tertarik. Jadi dengan segala upaya agar anak-anak itu bisa belajar di sini dengan nyaman, berusaha ya, baik itu dari fasilitas tenaga pendidik dan juga kualitas pendidik. Nah, itu beda. Kenapa kualitas pendidik harus diutamakan? Karena kan zamannya sekarang udah zaman digital. Kalau seandainya pendidiknya tertinggal dalam informasi, berarti kan kalah dengan peserta didik. Itu insya Allah di sini semuanya, walaupun memang mereka semuanya belum sertifikasi semua, tetapi untuk pendidikan mereka sudah mumpuni ya dalam hal pendidikan untuk mengajar di madrasah Al-Muawanah. Berikutnya kesan Ibu selama mengabdi di sekolah ini tuh seperti apa? Mengabdi sekolah ini sangat menyenangkan sebenarnya ya. Dari awal masuk, dari awal semuanya Ibu masuk ke sekolah ini dari sekolah yang Ibu masuk itu muridnya baru 100, jumlahnya 100 orang dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, naik ya istilahnya sambil berjalan 150, naik lagi bisa mencapai 180, terus naik lagi Ibu sampai bertiga melebihi sampai 200. Nah, terus sampai juga bercita-cita ingin mencapai murid Ibu 250 dan akhirnya kemarin tahun 2020 mencapai 300 ya. Itu istilahnya berkat perjuangan kita karena memang dari segi fasilitas ya, fasilitas sekolah itu sangat menentukan untuk minat belajar ke
madrasah ini. Ya, kalau memang fasilitasnya tidak, juga orang tua tidak akan melirik kepada kita. Makanya dengan fasilitas yang ada, alhamdulillah mencapai target ibu, yaitu waktu itu ingin mencapai lebih dari 300. Tahun kemarin 305, tetapi karena memang ini sebenarnya tidak sampai 300, tetapi ada anak yang surat pindahnya belum beres, mencapai 300 sudah. Alhamdulillah target ibu mencapai sampai tahun 2023. Oke, segitu saja wawancara kami untuk mewawancarai Bu Hajah Mutiatul Wardah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di era globalisasi yang terus berubah-ubah, pendidikan menjadi ujung tombak untuk menciptakan generasi masa depan yang unggul. SMP PGRI Cibinong hadir sebagai cahaya yang membimbing siswa-siswa menuju masa depan yang gemilang. Selamat datang di SMP PGRI Cibinong, di mana setiap langkah diisi dengan kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan bersinar. SMP PGRI Cibinong merupakan sekolah menengah pertama yang berdiri pada tahun 1962 atas inisiasi dari guru-guru sekolah dasar. Hal ini karena pada saat itu belum ada SMP di daerah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan ketika itu namanya masih SMP Pengharapan yang dipimpin oleh Bapak Kusada. Kemudian pada tahun 1965, SMP Pengharapan berubah nama menjadi SMP PGRI Cibinong dengan visi terwujudnya sekolah unggulan dalam bidang akademik dan non-akademik yang bernuansa religius. SMP PGRI Cibinong saat ini dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Abidin MPD dan memiliki guru-guru profesional dengan pengalaman yang luas serta pengetahuan yang mendalam. Para guru di SMP PGRI Cibinong menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan inklusif di kelas. Mereka menggunakan beragam metode pengajaran dan teknologi terbaru untuk memastikan setiap siswa terlibat dan terinspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andus Haji Abidin MPD, Kepala SMP PGRI 1 Cibinong, mulai dari 2022 sampai dengan sekarang. Ya, harapan kami ke depannya SMP PGRI 1 Cibinong ini tetap jaya, tetap sekolah yang terbaik, swasta terbaik di masyarakat Cibinong khususnya, ya umumnya di Kabupaten Bogor. Ini ke depannya, jadi program kami untuk pengembangan SMP PGRI 1 Cibinong. Itu harapan kita untuk SMP PGRI 1 Cibinong. Semoga SMP PGRI 1 Cibinong tetap jaya. Di SMP PGRI Cibinong terdapat banyak fasilitas terbaik untuk mendukung proses pembelajaran dan pengembangan siswa secara maksimal. Di antaranya, gedung sekolah yang representatif dengan lokasi yang strategis, serta lingkungan yang kondusif untuk kegiatan belajar. Selamat datang di ruang kelas SMP PGRI Cibinong. Di sini, setiap ruang kelas bukan hanya sekedar tempat untuk belajar, namun juga tempat untuk tumbuh, berkolaborasi, dan berbagi ide. Laboratorium IPA SMP PGRI Cibinong dilengkapi dengan peralatan canggih untuk eksperimen dan praktikum yang menggugah kreativitas dan memperdalam pemahaman siswa tentang ilmu pengetahuan alam. Laboratorium Komputer SMP PGRI Cibinong. Di sini, setiap siswa memiliki akses ke komputer-komputer terbaru, lengkap dengan perangkat lunak dan aplikasi yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran setiap siswa. Masjid yang megah sebagai pusat kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian, dan rohis sebagai upaya membentuk generasi muda yang islami dan berakhlak mulia.
Selain itu, terdapat pula laboratorium bahasa, perpustakaan, lapangan olahraga, kantin yang nyaman, halaman sekolah yang luas, klinik sekolah, dan sekolah full wifi. Selain aktivitas belajar, SMP PGRI Cibinong juga mendukung kreativitas siswa di bidang non-akademik. SMP PGRI Cibinong terus mendukung siswanya untuk aktif berorganisasi dalam sekolah. Di antaranya, organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Hal ini tentu saja agar siswa memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan siswa lainnya, serta pihak terkait agar tercipta pribadi yang memiliki mental yang bagus dan tangguh. Kemudian keunggulan kita ini di ekstrakurikuler dan juga di akademiknya. Di samping fasilitas ya, memang kita jual kepada masyarakat sehingga masyarakat memilih sekolah SMP PGRI buat anak-anak dan cucunya ke depan gitu. Prestasi siswa kita tidak pernah kalah juga dengan sekolah-sekolah negeri yang lain gitu ya. Ya, beberapa prestasi anak-anak baik di tingkat nasional kemudian di tingkat regional gitu ya. Tahun 2003 kemarin anak-anak kami juga juara di Olimpiade PGRI di Palembang ya. Di antaranya mereka adalah film pendek dan matematika ya. Itu juara juga mereka di Palembang gitu ya. Di samping prestasi mereka di tingkat regional dan kabupaten seperti basketball gitu ya, kemudian futsal gitu ya, kemudian lomba-lomba lain yang memang karate ya, kemudian silat. Nah, itu anak-anak itu sudah sampai tingkat nasional juga itu menjuarai ya kegiatan prestasi mereka. Untuk mengasah dan mengembangkan bakat dan minat siswa, SMP PGRI Cibinong menyediakan fasilitas sebaik-baiknya kepada siswa untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Seperti dalam bidang olahraga, terdapat ekstrakurikuler basket, sepak bola, karate, voli, futsal, dan pencak silat. Lalu dalam bidang bela negara terdapat ekstrakurikuler pramuka, PMR, paskibra, dan rohis. Sedangkan dalam bidang seni terdapat ekstrakurikuler akustik dan tari tradisional. Kemudian dalam bidang akademik terdapat ekstrakurikuler English Club, Matematika Club, IPA Club, dan Informatika Club. Rangkaian kegiatan siswa tersebut merupakan upaya agar siswa memiliki kemampuan soft skill maupun hard skill, sehingga SMP PGRI Cibinong tidak hanya menciptakan lulusan berkualitas dalam bidang akademik, namun juga unggul dalam bidang non-akademik yang memiliki kualitas pribadi yang berkarakter, berbudi pekerti, dan religius. SMP PGRI Cibinong telah sukses menciptakan siswa-siswi yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Hal ini tentunya dibuktikan dengan banyaknya menjuarai berbagai perlombaan, mulai dari perlombaan tingkat kabupaten hingga tingkat nasional. SMP PGRI Cibinong telah meluluskan banyak siswa-siswa yang unggul dan berprestasi, sehingga siswa-siswanya dapat diterima di sekolah menengah atas favorit. SMP PGRI Cibinong adalah sekolah yang bersemangat dan berdedikasi dan berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang luar biasa bagi setiap siswa. Dari fasilitas yang canggih hingga kurikulum yang berfokus pada keunggulan, SMP PGRI Cibinong siap mewujudkan generasi yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik yang bernuansa religius.